Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, malam ini 8 Safar bertepatan dengan haul guru kami yang mulia, pendiri Pondok Pesantren Darul Lughah wa Dakwah Bangil, Jawa Timur, yaitu Abuya Da'i ilallah Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Mari sama-sama kita baca Al-Fatihah dan Yasin. Kita niatkan mudah-mudahan Allah SWT ridhoi dan rahmati beliau, Allah angkat derajat beliau, dan kita semua mendapatkan keberkahan beliau. Dan juga buat seluruh guru-guru kita yang lainnya, orang tua kita, dan semua kaum muslimin muslimat dan mukminin mukminat. Ala hadhihi niyat kulli niyatin salihah mana wasalafun salihun wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. بما
اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم أعطنا وإياهم شفاعة حبيبك
sallallahu alaihi wasallam yawma la syafa'ata illa syafa'atuh. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi syayikhina wa bi'ulumil ulama ila amilin fid darain amin. Babut targhib fil jama'ah wal imamah wat tarhib min at-takhalluf anil jama'ah. Bab tentang anjuran motivasi untuk menjaga sholat berjamaah dan menjadi imam, serta peringatan untuk berhati-hati jangan sampai meninggalkan sholat berjamaah. Itu bab yang akan kita kaji pada malam ini. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jamaah afdal min salatil fadh bi 27 darajah. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abdullah bin Umar. Siapa beliau? Abdullah bin Umar adalah anaknya Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Beliau nomor 2 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Nomor 1 Abu Hurairah, nomor 2 Abdullah ibnu Umar. Nah, nomor 3 sahabat Anas bin Malik, nomor 4 Abdullah bin Abbas, nomor 5 Abu Sa'id Al-Khudri, nomor 6 Jabir bin Abdullah, nomor 7 Sayyidah Aisyah. Itu 7 orang sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nomor 1 Abu Hurairah, nomor 2-nya nih Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, salatul jamaah, salat berjamaah afdal, lebih utama, lebih mulia min salatil fadh, daripada salat sendirian, bi 27 darajah, dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi orang yang salat berjamaah dibandingkan salat sendirian, bedanya 27 kali lipat kebaikannya. Bedanya 27 kali lipat pahalanya. Walaupun kita ini salat tujuannya bukan cari pahala, kita cari ridho Allah. Itu pahala bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan sholat berjamaah. Ada satu orang soleh, diceritakan, ada satu orang soleh, beliau ini tidak pernah tinggal sholat berjamaah. Pada suatu hari beliau ketinggalan sholat berjamaah. Sedih beliau. Akhirnya beliau sholat sendirian, tapi diulangi 27 kali. Karena beliau mendengar hadis itu, sholat berjamaah lebih utama dari sholat sendirian 27 derajat. Akhirnya karena beliau tetap ingin mendapatkan pahala sholat berjamaah, itu sholat zuhur misalnya, beliau laksanakan 27 kali agar sama dengan teman-temannya yang sholat berjamaah. Dia udah ketinggalan, sholat berjamaah udah selesai. Akhirnya beliau sholat 27 kali. Bukan 27 rakaat, 27 kali. Setelah 27 kali sholat, capek, tidur beliau. Dalam tidur, beliau bermimpi. Ini orang soleh. Beliau mimpi dalam tidurnya, teman-temannya yang sholat berjamaah naik kuda, dia juga naik kuda. Tetapi temannya yang sholat berjamaah itu laju kudanya ke depan. Dia ketinggalan sendiri di belakang. Akhirnya dia bilang sama teman-temannya, tunggu, tunggu, dia bilang. Tapi teman-temannya tidak menunggu, tetap langsung
berjalan dengan kencangnya, dia ketinggalan di belakang sendiri. Artinya apa? Artinya itu petunjuk dari Allah itu. Artinya apa? Walaupun seseorang itu solatnya diulang 27 kali, tidak sama nilainya dengan yang solat berjamaah walaupun 1 kali. Jauh nilainya lebih tinggi. Bahkan itu yang pertama. Yang kedua, di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah disebutkan solat berjamaah ini seperti air yang najis, kalau dikumpulkan menjadi banyak, air tersebut menjadi suci. Saya kasih contoh. Ini air dalam gelas ini. Ini kan air sedikit namanya kan? Air sedikit itu yang tidak sampai 2 kulah. Kalau dalam bab fikih, ya bab fikih, bab air itu, air sedikit adalah air yang tidak sampai 2 kulah. Kalau air banyak 2 kulah atau lebih. 2 kulah itu berapa? 2 kulah itu sekitar 217 liter. Ini kan sedikit nih, tidak sampai 2 kulah. Ini air kalau kemasukan najis, apa contohnya? Kemasukan kotoran cicak. Yang namanya air sedikit berubah, tidak berubah sifatnya, rasa, warna, bau, aromanya. Walaupun tidak berubah, kalau dikemasukan najis, langsung najis dia. Walaupun tidak berubah rasa atau warna atau baunya. Kenapa? Karena sedikit. Tapi kalau air banyak, kemasukan najis, selama salah satu sifat yang 3 itu tidak berubah, tidak najis karena banyak. Nah sekarang ini air sedikit, kemasukan najis, kan najis airnya, bukan najis kan? Kalau ada 1000 gelas air najis seperti ini, 1000, semuanya najis, semuanya kemasukan kotoran, cicak, najis. Tapi 1000 gelas ini saya gabungkan di dalam bak mandi jadi satu semuanya, sehingga airnya menjadi banyak, lebih dari 2 kulah. Diperiksa, tidak berubah rasa, warna atau aromanya, jadi suci itu airnya. Bahkan bukan hanya suci, suci dan mensucikan, namanya tohir mutahhir atau tohur, ya kan? Yang tadinya najis, karena digabung menjadi satu, jadi suci itu airnya. Bisa kita pakai wudhu, bisa kita pakai untuk mandi wajib, bisa. Padahal aslinya najis, digabung menjadi suci. Begitulah perumpamaan solat berjamaah. Dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah disebutkan, begitulah perumpamaan solat berjamaah. Yang solat berjamaah nih, mungkin hatinya ada mikirkan pasar, mikirkan makan, mikirkan belum beli pempes anak, mikirkan besok makan di rumah apa, macam-macam pikirannya kan. Najis, hatinya kotor, tidak khusyuk kepada Allah. Kalau dia solat sendirian, sebenarnya solat dia itu tidak dapat apa-apa dari Allah, tidak ada nilainya. Walaupun kalau syarat-syarat dan rukunnya betul, solatnya sah, kewajibannya sudah gugur, tapi urusan kebaikan tidak ada dapat apa-apa dari Allah. Kenapa? Tidak khusyuk, kotor, solatnya kotor, najis solatnya. Tapi karena dia solat berjamaah, bergabung ramai-ramai, apalagi di masjid, karena dia bergabung itu, maka semuanya diterima solatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti perumpamaan air tadi. Kalau dia sendiri najis, digabung jadi satu, suci, mensucikan. Kita kalau sholat sendiri, mungkin sholat kita najis, karena kita pikiran macam-macam, mikir ini, mikir itu, ya mungkin kan. Kadang-kadang kita mikir seperti itu kan, datang pikiran-pikiran dalam sholat sehingga membuat tidak khusyuk. Sholat kita tidak bersih. Tapi berkat sholat berjamaah, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu salah satu keutamaan sholat berjamaah. Sholatnya pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan keutamaannya 27 kali lipat. Dan ingat, Nabi Muhammad itu dari mulai pertama kali diwajibkan sholat sampai beliau wafat, tak pernah sekalipun beliau sholat sendirian, tak pernah. Selalu beliau sholat berjamaah. Makanya misal kita datang ke masjid, orang sudah selesai sholat berjamaah, alangkah baiknya ambil satu orang, ajak sholat berjamaah, ajak dia ngawankan, nemankan kita untuk sholat berjamaah.
Caranya gimana? Caranya kan dia udah sholat tadi, ya, seperti maghrib tadi contohnya. Dia udah sholat maghrib. Kita mau ngajak dia sholat, menemankan kita agar kita tetap sholat berjamaah. Tanya dia, ada ninggalkan sholat enggak dulu? Dia pernah ninggalkan sholat enggak? Kalau dia pernah meninggalkan sholat dulu, maka niatnya dia usolli fardhal maghribi 3 rakaat mustaqbil qiblah qadaan. Apa? Qadaan ma'muman la ta'ala. Qadaan artinya mengganti. Ketika takbir Allah, niat dalam hati. Si makmum ini niat, saya sholat maghrib 3 rakaat menjadi makmum untuk mengganti. Qadaan artinya untuk mengganti. Wajib karena Allah Ta'ala akbar. Udah. Jadi sholatnya dia menjadi sholat mengganti. Tapi kalau dia tidak pernah meninggalkan sholat, bagaimana? Jangan niat qadaan, jangan niat adaan juga, karena dia bukan melaksanakan sholat maghrib, dia udah. Jangan niat qadaan karena dia tidak meninggalkan sholat. Jangan niat adaan karena dia bukan melaksanakan sholat pada waktunya. Itu dia menemani orang sholat, dia udah sholat tadi. Bagaimana niatnya? Kalau tidak pernah meninggalkan sholat, usalli fardhal maghribi 3 rakaat mustaqbil qiblah ma'muman la ta'ala. Jangan adaan, jangan qadaan, langsung ma'muman la ta'ala. Nanti sholatnya jadi apa tuh sholatnya? Sholatnya jadi sunnah hukumnya untuk dia. Jadi dia mendapatkan pahala sunnah. Karena yang wajib sudah dia laksanakan, itu sunnah. Ya, itu yang kedua. Sekarang kalau dia ragu pernah ninggalkan sholat maghrib apa enggak ya? Ragu dia. Ketika diajak sholat dia ragu, pernah ninggalkan sholat apa enggak ya? Bagaimana? Udah, dia niatnya kayak tadi yang kedua, jangan qadaan, jangan adaan. Sholli fardhal maghribi 3 rakaat langsung ma'muman lillahi ta'ala. Jadi sholatnya itu, kalau dulu dia pernah mengganti, sholatnya itu sebagai pengganti yang dulu. Kalau dia tidak pernah meninggalkan sholat, maka sholat itu otomatis menjadi sunnah bagi dia. Itu bagi orang yang ingin gantikan sholat. Jadi kalau ada orang ngajak kita, ya, ngajak kita untuk nemanin dia sholat, ya teman kasih sholat, gitu cara niatnya. Kalau dia pernah niat meninggalkan sholat dulu, niat qadaan, ya. Karena jadi makmum harus makmuman ya niatnya. Kalau jadi makmum, tidak niat makmuman tidak sah sholatnya. Harus niat menjadi makmuman. Kalau pernah meninggalkan sholat, qadaan, ya gitu. Nah, kalau dia tidak pernah meninggalkan sholat, jadi sunnah itu sholatnya. Jangan niat qadha, jangan niat ada. Kalau dia ragu tidak pernah meninggalkan apa enggak, sama. Jangan niat qadha, jangan niat adaan. Nah, otomatis tuh sholatnya nanti, kalau dulu memang dia pernah meninggalkan, jadi pengganti. Kalau tidak pernah meninggalkan, jadi sunnah dia. Paham ya? Nah, jadi seperti itu. Jangan tinggalkan sholat berjamaah. Kemudian, nah ini coba lihat nih, Nabi sangat tidak senang sama orang yang tidak sholat berjamaah. Coba lihat, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala walladhi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtatab thumma amura bis salah fayu'adzan laha thumma amura rajulan fayumman nas thumma ukhalifa ila rijalin fa uharrik alaihim buyutahum. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Walladhi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada pada kekuasaannya. Artinya demi Allah, kata Nabi. Nabi itu jarang bersumpah, ya. Nabi, para ulama itu tidak suka bersumpah, tidak suka gampang menyebutkan nama Allah, demi Allah itu tidak. Tapi kalau Nabi, kalau para sahabat, kalau para ulama sudah bersumpah, itu tanda perkara itu sangat penting. Ini Nabi bersumpah nih, berarti penting nih perkaranya. Kata Nabi, demi Allah, sungguh laqad hamamtu, kata beliau, sungguh saya sangat ingin an amura bihatabin fayuhtatab. Sungguh saya sangat ingin untuk mengumpulkan kayu bakar, kemudian dinyalakan kayu bakarnya dengan api. Tsumma amura bis shalah fayu'adzan laha. Kemudian saya suruh untuk orang azan, kemudian mendirikan salat. Tsumma amura rajulan
Faya umman nas. Kemudian saya suruh seorang lelaki untuk jadi imam menggantikan saya, kata Nabi. Thumma ukhalifa ila rijalin. Kemudian saya akan pergi kepada lelaki-lelaki yang tidak sholat di masjid, kata Nabi. Fa uharrik alaihim buyutahum. Aku akan bakar rumah-rumah mereka, kata Nabi. Dari laki-laki yang tak sholat di masjid, rumahnya mau dibakar Nabi. Orang kalau sudah mau bakar rumah itu tanda benci kepada orang tersebut. Nabi itu akhlaknya luar biasa, penuh senyum, ya, lembut luar biasa. Tapi urusan laki-laki yang tidak sholat berjamaah, rumahnya mau dibakar Nabi. Berarti itu tanda saking bencinya Nabi Muhammad kepada orang yang tidak sholat berjamaah di masjid. Itu yang tidak sholat berjamaah, rumahnya mau dibakar Nabi. Bagaimana yang tidak sholat sama sekali? Yang ninggalkan sholat 5 waktu atau sholatnya bolong-bolong. Ini dia sholat 5 waktu. Cuma di rumah mau dibakar Nabi rumahnya. Apalagi tidak sholat, apalagi menghalang-halangi untuk orang sholat berjamaah. Hati-hati. Kalau sekarang Nabi hidup nih, banyak rumah orang terbakar. Ya, banyak rumah terbakar tuh. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian wa an Abi Hurairah. Jadi itu diantara anjuran motivasi untuk sholat berjamaah, ya. Selain 27 derajat sholat jamaah itu, orang yang sholat diterima sholatnya. Kemudian Nabi tidak senang kalau orang itu tidak sholat berjamaah, rumahnya mau dibakar Nabi. Dan ingat, orang yang rajin ke masjid itu dosanya diampunkan Allah. Ya, Nabi Muhammad SAW pernah bertanya kepada para sahabat. Apa kata Nabi? Apakah kalian mau saya kasih tahu ada perbuatan yang kalau kalian lakukan, dosa kalian diampunkan, derajat kalian diangkat? Bayangkan tuh, dosa diampunkan, derajat naik kelas kita, naik kelas apa? Kelas kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu perbuatannya? Satu, kata Nabi, isbaghul wudu 'alal makarih. Menyempurnakan wudu ketika dalam keadaan tidak enak, dalam keadaan sakit, tapi wudunya tetap sempurna. Dalam keadaan musim dingin, dalam keadaan musim panas, dalam keadaan demam, meriang, wudunya tetap sempurna. Itu orang dosanya diampunkan, derajatnya naik di sisi Allah. Itu satu. Yang kedua, kata Nabi, wa kasratul khuta ilal masajid. Perbanyak langkah ke masjid. Perbanyak langkah ke masjid. Makanya kita nih umat Nabi, kalau ke masjid disunnahkan langkahnya dikecilkan, jangan besar-besar. Biasanya kan besar kita langkah jalan, kecilkan dikit biar jumlah langkahnya banyak. Makin banyak langkah, makin banyak dosa kita diampunkan. Makin banyak langkah, makin tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, langkah diperbanyak. Coba bayangkan kalau kita satu hari 5 waktu sholat di masjid, berapa banyak langkah kaki kita. Kalau jauh masjidnya pakai motor. Kalau pakai motor bagaimana? Ya hitungan putaran bannya. Tapi kalau dekat lebih bagus jalan kaki, kan lebih banyak langkahnya, ya. Itu kata Nabi yang kedua, memperbanyak langkah ke masjid, ya. Perbanyak langkah ke masjid, sejumlah itu juga dosa yang diampunkan, derajat diangkat. Yang ketiga kata Nabi, wantidharus shalah ba'da shalah. Ini yang ketiga nih, yang sekarang kita lakukan nih. Wantidharus shalah ba'da shalah. Menunggu solat setelah solat. Apa contohnya? Ini yang sekarang kita lakukan. Habis solat maghrib, kita duduk nunggu solat isya. Maka selama itu juga, kata Nabi, selama itu dosanya diampunkan, selama itu juga derajatnya diangkat. Berapa lama dia nunggu solat tuh? Dari mulai solat maghrib sampai solat isya. Berapa lama nunggunya? 1 jam lebih. Berarti dosa dia selama 1 jam diampunkan oleh Allah. Dosa-dosa dia yang lalu-lalu 1 jam diampunkan oleh Allah. Derajatnya diangkat seukuran 1 jam di sisi Allah SWT. Menunggu solat setelah solat. Itu yang ketiga kata Nabi. Apalagi menunggu solat setelah solat diisi dengan majelis taklim, ya. Itu kalau tidak diisi dengan majelis taklim aja, dia duduk aja di masjid nunggu solat, dia duduk aja di masjid,
Itu selama itu dosanya diampunkan, derajatnya diangkat. Apalagi sambil menunggu diisi dengan majelis taklim, mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Ya. Makanya luar biasa keutamaannya. Nah, jadi apalagi sekarang masjid udah enak kan. Melihat lagi pas angin dingin, adem ajib. Zaman Nabi dulu masjidnya lantainya pasir, dindingnya tanah liat, atapnya pelepah kurma, tapi full masjidnya. Ya. Nah, kita sekarang alhamdulillah masjid indah luar biasa. Tinggal kita makmurkan dengan sholat berjamaah, kajian dan majelis-majelis yang baik. Nah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imam dhaminun wal muazzin mu'taman. Allahumma arsyidil a'immah waghfir lil muazzinin. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban fi sahihaihima. Dari sahabat Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imam dhamin. Imam itu dhamin, yang menjamin. Yang menjamin artinya yang menjadi penanggung jawab salatnya para jamaah. Artinya imam tuh kuncinya. Kalau imam solat bawa najis, batal semuanya makmumnya. Imam sebagai pengendali. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Imam tuh penanggung jawab solat berjamaah. Wal muazzin mu'taman. Sedangkan orang yang azan itu adalah orang yang diberi amanah. Kenapa diberi amanah? Karena dia harus tepat waktu ketika mengumandangkan azan. Karena azan itu adalah tanda masuknya waktu sholat. Kalau dia salah azan bisa bahaya. Apalagi azan maghrib. Parah tuh kalau dia salah. Dia maju saja 1 menit, azan orang buka, batal puasanya orang. Kan? Terus batal puasanya orang bagaimana tuh? Tanggung jawab dia. Terus orang itu gimana puasanya? Harus ganti. Kan tidak tahu, Beb. Walaupun tidak tahu, begitu hukumnya. Makanya kalau mau buka puasa tuh betul-betul lihat waktunya udah benar masuk waktu apa belum. Kalau belum masuk waktu, buka. Biar tidak tahu. Buka, tahu-tahu belum masuk waktu, batal puasanya. Harus ganti. Biar kurang setengah menit. Pokok kalau belum masuk waktu, buka, batal puasanya. Nah itu orang yang azan adalah orang yang membawa amanah. Tapi khusus untuk orang yang azan dan imam dapat doa dari Nabi itu. Coba lihat dalam hadis ini apa kata Nabi? Allahumma arsyidil a'immah. Ya Allah, berilah petunjuk kepada para imam-imam solat, kata Nabi. Dapat doa dari Nabi. Waghfir lil muazzinin, dan ampunkanlah bagi orang-orang yang azan. Beruntung tuh orang-orang yang azan tuh. Tuh, dapat doa dari Nabi. Doa Nabi tak mungkin ditolak oleh Allah Ta'ala. Jadi orang yang azan didoakan agar dosanya diampunkan oleh Allah Ta'ala. Nah, apalagi yang suara-suara bagus tuh. Azan, selain dia dapat ampunan, dia juga membuat tenang hati orang-orang yang mendengarnya. Kalau azan enak tuh, sejuk rasa hati kita dengarnya. Ya kan? Nah, kalau kira-kira suara tak bagus, mundur teratur ya lah. Mundur teratur. Macam mana kak Beb? Saya kepingin kak tu Beb dapat doa Nabi Beb, agar diampunkan dosa ni Beb. Iyalah, kalau ente mau diampunkan Nabi, niat ente udah sampai dah. Niat ente udah sampai. Niat udah sampai. Daripada ente minta dapat doa dari Nabi diampunkan oleh Allah, tapi ente ganggu orang, dosa kak? Ya. Suara serak-serak ancor. Azan, telinga orang sakit dengar, kan ganggu orang tu. Ya kan? Ganggu orang, suara tak bagus. Azan suaranya keras, teriak-teriak, suara tak bagus, ganggu orang, dosa dia. Minta doa dari Nabi, ingin dapat doa dari Nabi, tapi dia dapat dosa ganggu orang. Ya kan? Makanya kira-kira suara kurang bagus tu. Kalau udah memang tak ada lagi dah muazzin, udah memang tak ada muazzin yang suara-suara bagus, memang mau tak mau memang harus dia azan tu. Udahlah azan, bawa gaya slow ya lah. Jangan nak tinggi-tinggi amat nada tu.
Tinggi dia tak sampai suara kan tak enak kan dengar. Biasa-biasa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang slow-slow ya. Kira-kira orang tak ada panas dengar telinga tu. Ya, jangan suara macam bunyi motor knalpot yang racing tu. Sakit dengar telinga. Nah, pagi azan subuh. Ya, kalau azan subuh tu enak suara tu. Semangat dengar tu, merdu, tenang rasa hati. Lagi sepi tu, dengar suara yang enak tu tenang rasa hati. Ya, ingat suara motor tu. Ingat kalau orang lewat pakai motor tu ya, pakai motor yang knalpot bunyinya besar tu, itu apalah manfaatnya ya. Kalau ada kenalan-kenalannya kasih tahu tu, yang punya motor pakai knalpot tu, itu manfaatnya ndak ada, faedahnya ndak ada, ganggu orang ya. Berapa banyak orang yang sakit terganggu, berapa banyak orang yang lagi majelis taklim terganggu, berapa banyak orang yang sholat terganggu, berapa banyak orang yang lagi ngomong terganggu. Sering kan gitu-gitu kan, lagi ngomong tak bisa ngomong gitu. Nah, jadi gitu-gitu tuh tidak ada manfaatnya, yang ada ganggu orang. Nah, jadi kita bersuara melantunkan sesuatu yang ganggu orang aja, ganggu orang tu dosa, apalagi sampai bunyi-bunyi motor seperti itu, bunyi-bunyi kendaraan yang besar-besar seperti itu, ganggu orang, jangan sampai. Nah, jadi imam didoakan agar dapat petunjuk dari Allah, oleh Nabi Muhammad. Kemudian muazzin didoakan oleh Nabi Muhammad agar dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Kita dengarkan azan dulu. Kalau ada pertanyaan insyaallah setelah azan. Majulah yang suara-suara bagus-bagus tu maju. Yang tak bagus pun yang sedang-sedang lah maju. Lalu tak ada yang muazzin pula. Majulah.